Sidang putusan pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis kemarin memang sungguh di luar dugaan Ami Kanita. Ibunda presenter kondang Raffi Ahmad sejatinya mengira bahwa sidang maraton pra-peradilan yang dimulai sejak Selasa tanggal 5 Maret 2013 tersebut akan lebih menguntungkan posisi putra sulungnya. Tapi ia kembali dihempas kenyataan bahwa Hakim Sigit Sutriyono menolak permohonan pra-peradilan putranya atas BNN. Optimismenya memang sempat membumbung tinggi setelah mengikuti persidangan yang berlangsung selama 5 hari tersebut. Hasil-hasil dari kemarin saksi dan saksi ahli penyidik dan saksi ahli dari profesor untuk menguraikan kimia zatnya itu sangat meringankan Raffi karena memang itu tidak sama, yang diuraikan dia itu tidak sama dengan metilon gitu. Itu kan yang dijelaskan kemarin tuh hasilnya seperti itu. Jadi buat saya saksi-saksi ahli dari BNN meringankan Raffi gitu. Dan saksi penyidik pun bilang bahwa dia sendiri yang berkata dari mulutnya metilon belum ada di undang-undang gitu kan. Dan profesor pun bilang metilon pun belum ada di undang-undang itu kan. Kenyataan yang tidak sesuai harapan memang bisa menjadi sembilu yang mengiris-iris perasaan. Kecewa, kesal, frustasi, dan putus asa akan bercampur menjadi satu. Namun yang paling membuat Ami berduka adalah frekuensi pertemuan dengan putranya yang sekarang sangat terbatas. Kita nggak bisa berkomunikasi, makanya itu yang bikin saya sedih gitu kan. Kok disikapi sama dengan anak saya gitu kan. Anak saya seolah-olah seperti penjahat, orang yang merugikan negara. Katanya kita harus menyelamatkan anak bangsa, harus tidak adanya pengangguran. Tapi anak bangsa yang sedang produktif, yang berkarya hanya disimpan saja pembantaran di rehab gitu. Di matanya Ami yakin bahwa Raffi sebetulnya tidak mengetahui tentang obat yang dikonsumsi. Obat itulah yang sekarang justru menjebloskannya dalam situasi pelik yang sulit diatasi. Dengan kata lain, Ami ingin mengungkapkan bahwa Raffi adalah korban keadaan. Obat juga kalau dikonsumsi berlebihan ya pasti bahaya lah. Sedang kita tahu MDMA, emang orang awam tahu bahwa MDMA itu apa gitu kan. Yang kita tahu Inex, nyabu oke. Kalau Raffi bilang tolong racik Inex oke lah. Itu ada indikasi sebuah si Raffi memang pemakai narkotika gitu kan. Ini kan MDMA. Mana sih orang awam ngerti MDMA gitu kan. Yang tahu Raffi efeknya itu untuk menyegarkan badan gitu. Kegeraman Ami semakin bertambah karena di tengah panasnya kasus Raffi ada transkrip percakapan mantan kekasih putranya dengan seorang pejabat kepolisian yang beredar di masyarakat. Kegeraman itulah yang diwujudkan Ami dalam sebentuk kalimat bernada sarkas. Ya kalau menggeledah lah rumah saya, jangan cuma kamarnya Raffi aja. Kalau geledah dong, bagian atas geledah, gerasi geledah, kali aja ada sekarung ganja kan, mungkin seperti kenapa menggeledah hanya di satu tempat aja gitu kan, ada apa gitu. Kalau menggeledah lah semuanya gitu kan. Pada kesempatan lain, Ami juga mengutarakan bahwa ia sedih dan prihatin dengan kondisi Raffi yang diperlakukan sebagai seorang penjahat. Sebagai orang awam di bidang obat-obatan, Raffi seharusnya tidak diperlakukan sebagai seorang penjahat yang harus diasingkan dari sahabat dan dunianya. Ya, kalau sedih dari awal juga udah sedih. Anak saya yang betul-betul produktif, menghibur masyarakat. Kok seperti seperti orang yang merugikan negara, yang berbahaya untuk negara sampai harus seperti ini gitu kan. Situasi Raffi itu memicu kesedihan dan air mata Ami. Statusnya sebagai orang tua tunggal sepeninggal mendiang suaminya membuat Ami harus berperan sebagai seorang ayah yang tangguh. Namun jiwa keibuannya juga tak kuasa menahan kepedihan saat melihat pandangan Raffi yang kosong. Sedih. Setiap saya lihat mukanya Raffi tuh sedih banget gitu. Sakit. Saya juga tahu dari matanya Raffi tuh betul-betul udah mulai minta pertolongan, udah mulai nggak tahu apa yang kedepannya seperti apa. Sedih. Setiap saya nongok tuh bercoba kuat di hadapan Raffi, cuma sedih banget kalau lihat mukanya Raffi dengan pandangan kosongnya, sedih lah.
Kerapuhan Ami itulah yang membuatnya berharap akan mendapatkan belas kasih dari para penyidik BNN dan hakim yang menyidangkan kasus anaknya kelak. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak di sana bisa membuka hati nurani. Kalau bapak-bapak mempunyai anak seperti anak saya, dia masih muda seperti ini, betul-betul bisa menghibur masyarakat, bisa untuk berkarya untuk negara. Kenapa harus dihancurkan? Itu aja.